Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, dalam 24 jam terakhir, cryptocurrency market terkoreksi sebesar 0,55%. Dengan total market cap mencapai di 1,07 triliun US dollars. Yang kita bisa lihat untuk Bitcoin, dia terkoreksi sekitar setengah persenan di angka 23.491. That's good. Kenapa? Karena koreksinya nggak tembus MA20. Ya, jadi ini salah satu PR Bitcoin yang diselesaikan. Ya, berhasil bertahan di atas dari MA20. Lalu untuk Ethereum, dia terkoreksi sedikit lebih besar di 0,64% dalam 24 jam terakhir. Dan dia sekarang trading di angka 1.633. Sementara untuk BNB, dia terkoreksi sekitar 0,97, ya, nyaris 1% dalam 24 jam terakhir. Dan dia sekarang trading di angka 305,54. Sementara untuk XRP, dia terkoreksi sebesar 0,85% di angka 37 sen. Lalu untuk Cardano, dia terkoreksi sebesar 0,38% di angka 36 sen. Lalu untuk Dogecoin, dia terkoreksi sebesar 0,21% di angka 8 senan. Dan yang terakhir ada Polygon Matic, dia terkoreksi sebesar nyaris 4%. Nah, ini yang paling signifikan secara koreksinya dalam 24 jam terakhir, ya. Dan sekarang Matic trading di angka $1 lebih 23 sen. Jadi pada hari ini kita bisa lihat kecenderungannya adalah koreksi tipis, ya, antara ya setengah persen sampai 1%. Yang paling mungkin anomali adalah Polygon, ya, dalam top 10 tentunya, ya, yaitu dia koreksi sebesar 4%-an. Nah, selanjutnya kita akan bahas mengenai economic calendar. Nah, jadi kalau kita lihat kemarin, seperti pembahasan kita akan ada data penting dari US, ya. Yang satu ada core durable goods, dan yang kedua adalah ada pending home sales. Dua-duanya ini bagus untuk USD. Tetapi anehnya USD malah sedikit koreksi, ya. Kemarin lebih tepatnya sedikit koreksi ke 104. Jadi bisa dibilang ini cukup unik, ya. Sedikit berbeda daripada normalnya. Nah, untuk hari ini ya kita juga akan ada data penting dari US, yaitu adalah data consumer confidence. Ya, ini nanti akan keluar jam 10 malam. Jadi mungkin buat lo yang nanti yang buka posisi futures ya dan mau lebih konservatif, nggak mau ambil resiko supaya ya takut kena cut loss, mungkin bisa TP duluan sebelum jam 10 malam supaya menghindari volatility dari data US tersebut ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk economic calendar kita pada hari ini. Nah, untuk besok kita bisa lihat di sini, kita ingin tips sedikit lah ya. Untuk besok itu kalau kita lihat di sini ya, dari US ada yang penting nggak? Dan ternyata dari US ada yang penting juga, yaitu ISM Manufacturing dan juga Crude Oil Inventories. Ini nanti akan keluar pada pukul setengah 11 dan jam 10 malam ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk economic calendar, dan selanjutnya kita akan geser ke analisa Twitter. Nah, untuk analisa Twitter ini adalah ngomongin soal berapa lama ya Bitcoin itu mencapai ke all time high setelah dari halving. Kalau kita bisa lihat dari tahun ke tahun sepertinya makin lama ya, makin lama. Jadi kalau dulu kita lihat di sini ya, saat dia halving itu sudah mulai naik duluan ya. Nah, jadi seperti yang gue bilang, bottom itu biasanya bukan waktu halving. Waktu halving itu sudah ada peningkatan yang lumayan sebenarnya. Bahkan kalau dari sebelum-sebelumnya itu ratusan persen. Nah, jadi makanya buat gue sih, ya gue udah bilang dari kemarin-kemarin ya, akumulasi itu dari waktu dia kena EMA 200-an ya. Nah, jadi untuk sekarang pertanyaannya apakah akan makin lama atau tidak ya. Nah, ini makin bagus ya, berarti kalau all time high-nya makin lama daripada si halving, berarti bull marketnya makin lama, which is good. Tetapi biasanya peningkatannya nggak akan se-ekstrim dulu ya. Kalau lihat persentasenya di sini tuh ya, all time high itu mencapai berapa belas ribu lah, berapa belas ribu persen. Nah, makin ke sini makin nggak sebesar sebelum-sebelumnya ya. Sekarang tuh seingat gue nyaris sekitar 1000 persenan alias 10x untuk Bitcoin ya. Jadi mungkin sekarang di bawah 10x, we don't know ya. Tapi intinya apa? Dari cycle ke cycle dia sepertinya semakin panjang dari masa halving ke all time high-nya ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu ya. Nah, jadi buat lo yang sekarang bertanya-tanya, Bang, masih oke nggak sih buat kita akumulasi? Sebenarnya menurut gue oke ya. Kenapa? Karena kita akumulasi di masa sini.
secara sejarahnya ya, secara sejarahnya saat kita akumulasi di masa-masa yang belum kena halving itu profitable ya. Kita bisa lihat di sini, kita bisa lihat di sini, kita bisa lihat di sini ya. Tetapi bukan berarti nggak akan minus, bisa aja minus, tapi secara tempat untuk akumulasi bagus ya. Jadi lagi-lagi for now menurut gua cocok banget buat kita akumulasi secara spot ya. Oke, selanjutnya kita akan geser ke chartingnya. Nah, untuk Bitcoin kita bisa lihat di sini ya, kondisinya bagus. Dia berhasil bertahan di atas dari MA20. Nah, kalau kita lihat di sini, dia juga sudah retest 23.763 sebagai resisten dan 20 juga sudah diretest sebagai support ya. Nah, jadi PR-nya masih sama seperti kemarin. Di daily-nya harapan gua adalah dia bisa bertahan di atas dari MA20 ya. Dan andaikan amit-amit sampai jebol pada hari ini, semoga saja dia nggak jebol juga 22.629. Karena kalau secara daily jebol juga dari situ, ya bisa dibilang yang menjadi tameng utama kita nanti di weekly, yaitu bull support band ya. Oke, for now seperti itu untuk Bitcoin. Dan selanjutnya kita akan geser ke indeks dolar. Nah, untuk indeks dolar kita bisa lihat kemarin tiba-tiba ada koreksi yang signifikan, padahal data ekonomi kalendernya pada kemarin itu mendukung ya, dua-duanya bagus untuk indeks dolar, tapi anehnya dia turun signifikan. Ini masih menjadi misteri kenapa, gue juga bingung ya, karena secara datanya bagus, harusnya malah naik. Gue pikir kemana waktu keluar data, wah mati dah, ini kayaknya bakal retest ke sini terus turun ya. Jadi ya baik lagi, kadang-kadang market bisa bergerak seenak jidat dia ya. Nah, untuk sekarang ya harapan gue sih masih sama seperti kemarin-kemarin ya. Membuat lower low deh ya. Turun lagi ke bawah, kalau bisa dia tembus struktur 104,13 ya. Dan juga bisa menaklukkan MA20 ya, jebol ke bawah. Kenapa? Karena lagi-lagi korelasi antara indeks dolar dengan risk on asset adalah korelasi yang negatif ya. Nah, kalau kita lihat risk on asset lain kan semua hijau nih ya. Nasdaq, S&P dan lain-lain hijau nih semua. Kenapa? Karena ya indeks dolar melemah. Nah, jadi ya kalau kita mau aset kita naik ya, yang risk on tentunya BTC, crypto in general, lalu Nasdaq, S&P, Dow Jones, alias saham-saham lah in general ya, itu kita perlu indeks dolar yang melemah ya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu PR untuk indeks dolar. Sekali lagi gue ulangi, kalau bisa daily close dibuat dari 104,13 dan kalau bisa sekalian juga dites ke MA20. Jadi kurang lebih seperti itu secara makronya, dan selanjutnya kita akan geser ke buy limit. Tetapi seperti biasa sebelum kita masuk ke buy limit, gue harus disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI ini bukanlah financial advice. Tujuannya adalah untuk edukasi dan membiasakan para subscriber gue untuk lebih mengerti charting. Lalu bagaimana cara untuk mendukung TCI? Ada banyak caranya. Lo bisa like our video, bisa share our video, atau juga bisa menggunakan link referral kita di bawah. Dan sebelum kita lanjut, kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Staking kripto itu untuk mengunci aset kripto untuk mendapatkan reward atau imbalan. Sebuah mekanisme yang digunakan pada blockchain yang menggunakan mekanisme konsensus proof of stake. Hai teman pintu, aku Monik. Kamu sebagai trader atau investor pasti seringkali mempertanyakan kapan sih waktu terbaik untuk menjual maupun membeli aset digital. Aset kripto yang bagus untuk investasi dan koin kripto yang akan naik di 2023 itu kira-kira apa ya? Oke, dan yang pertama seperti biasa kita akan buka dulu dengan Bitcoin. Untuk Bitcoin kita bisa lihat di sini buy limit pertama kita secara spot sudah kena, yaitu di MA20. Lalu untuk buy limit kedua kita adalah di 22.629 yang sekarang berkonfluence dengan MA50 ya. Lalu untuk buy limit ketiga kita di 21.611. Jadi gue ulangi lagi, buy limit pertama sudah kena di MA20. Buy limit kedua kita secara spot di 22.629 dan buy limit ketiga kita di 21.611. Itu untuk posisi spot. Untuk posisi futuresnya kita bisa lihat di sini sudah terjadi retest 1 dan terjadi retest 2 di MA20 sebagai support. Artinya kita sudah punya posisi long dengan target TP di mana di 23.763. Retest 1, retest 2, target posisi long kita di 23.763. Sementara untuk posisi short kita juga sudah bisa pending order atau limit posisi short karena juga kemarin sudah terjadi retest di resisten 23.763. Jadi apabila pada hari ini kena, nah kita juga dapat TP posisi long kita plus buka posisi short. Target TP-nya di mana?
Target TP untuk BTC itu di MA20 untuk posisi shortnya bagi yang konservatif. Yang lebih agresif bisa pertimbangkan di 22.629. Oke, dan sekarang kita masuk ke Ethereum. Untuk Ethereum kita bisa lihat di sini kondisinya cukup mirip seperti Bitcoin ya. Dan secara posisi spotnya kita bisa lihat buy limit pertama sudah kena. Buy limit kedua di MA50 masih utuh ya, dan buy limit ketiga kita di 1567. Jadi sekali lagi gue ulangi, buy limit pertama sudah kena, buy limit kedua di MA50 yang sekarang ada di 1593, dan buy limit ketiga kita di 1567. Untuk posisi futuresnya, kondisinya mirip seperti BTC, sudah terjadi retest 1 di resisten dan support. Jadi pada hari ini kita bisa limit posisi long dan short di waktu bersamaan ya. Nah, posisi longnya kita bisa pertimbangkan apabila dia terjadi retest di sini ya. Dia terjadi retest 1 di sini, kita bisa buka posisi long dengan target TP di 1660. Sementara kalau dia kena di atas ini, kita bisa buka posisi short dengan target TP di 1623. Jadi kurang lebih seperti itu setup untuk Ethereum. Oke, dan selanjutnya kita masuk ke BNB. Nah, untuk BNB kita bisa lihat di sini posisi buy limit pertama kita lagi-lagi di retest ya. Buy limit pertama yaitu di 301,7. Lalu buy limit kedua kita di 296,8 dan yang ketiga masih jauh yaitu di MA200 di 297,6. Jadi sekali lagi gue ulangi, buy limit di sini buat lo yang kemarin ketinggalan boleh pasang lagi ya. Buy limit kedua di sini 296,8 dan buy limit ketiga di sini MA200. Untuk posisi futuresnya sudah kemarin terjadi retest di resisten dan support secara bersamaan juga. Jadi pada hari ini untuk BNB juga bisa kita buka posisi long dan short, atau lebih tepatnya limit posisi long dan short. Untuk posisi longnya bisa pertimbangkan di 301,7 apabila ini terjadi retest lagi di sini. Ya, retest lagi kita bisa buka posisi long, target TP di MA20 atau 50. Sekarang sama aja karena sudah sangat dekat. Nah, untuk posisi shortnya, apabila terjadi retest di MA20 lagi, kita bisa buka posisi short dengan target TP kita yaitu di 301,7. Jadi kurang lebih seperti itu setup untuk BNB. Oke, dan sekarang kita masuk ke XRP. Sudah ada beberapa orang yang request mengenai XRP ya. Nah, untuk XRP kita bisa lihat di sini buy limitnya otomatis sudah berubah jauh dari yang kemarin kita bahas ya, dia jebol di sini semua. Tapi ada buy limit baru yang pertama yaitu di 37 sen. Nah, buy limit 37 sen ini atau buy limit pertama sudah kena beberapa kali retest pada tanggal 25 dan tanggal 27 kemarin. Untuk buy limit kedua kita di 36 sen, yang ketiga masih jauh, nanti kita bahasnya belakangan aja. Jadi itu untuk posisi spot. Untuk posisi futuresnya kita bisa pertimbangkan buka posisi long apabila pada hari ini terjadi retest sekali lagi di 37 sen ya. Nah, untuk retest lagi di sini tentunya target TP kita adalah di MA20. Jadi kita bisa limit posisi long di sini dengan target TP di MA20 yaitu di 38 sen ya. Jadi itu untuk posisi longnya. Untuk posisi shortnya tinggal kita balik saja logikanya, apabila terjadi retest 1, retest 2 di MA20, kita bisa buka posisi short dengan target TP-nya di 37 sen. Jadi overall seperti itu untuk XRP. Oke, nah sekarang kita akan masuk ke Atom. Untuk Atom kita bisa lihat di sini secara posisi spotnya buy limit pertama sudah jebol dari tanggal 25 Februari. Untuk buy limit kedua kita masih di MA200 dan cukup masih jauh yaitu di daerah 12 dolar lebih 8 sen. Dan yang terakhir buy limit ketiga kita di 11 dolar lebih 74 sen. Jadi itu untuk posisi spotnya. Untuk posisi future, seperti yang kalian tahu, kemarin sudah punya posisi short karena terjadi retest 1, retest 2 di 13 dolar. Ya. Nah, sekarang sedang dalam keadaan profit, tapi sedikit ngendet nih. Belum kena target TP kita di 12,5 ya. Belum kena target TP. Nah, ini boleh dipertahankan menurut gua. Tapi ya, andaikan kalau sampai nanti jam 10 malam atau mendekati jam 10 malam belum kena juga, bagi lo yang konservatif gue sarankan untuk TP dulu aja. Supaya apa? Supaya mengurangi resiko kalau sampai amit-amit ternyata volatility-nya nggak sesuai harapan kita. Ya, itu untuk posisi short. Untuk posisi longnya masih jauh ya, dia harus retest sampai ke MA200. Jadi kita bahas belakangan aja. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Cosmos dan juga ending dari DCWT kita pada hari ini. Seperti biasa gue ingatkan jangan pakai uang panas dan yang kedua jangan over leverage. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport
channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib, ya, tetapi apabila lo menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam, ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi, ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.